Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa hadir pada malam hari ini ya, Bapak Ibu, dalam acara pembahasan untuk on the job training yang akan kita laksanakan selama 3 bulan ke depan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya. Semoga selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat narasumber nih Bapak Muhammad Indra Komara, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu peserta pelatihan pelatihan pembelajaran mendalam Lokus 5 dan Lokus 12. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga selalu sehat ya Bapak Ibu. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insya Allah Bu. Amin. Amin ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya dengan Pak Indra itu mengundang Bapak Ibu semuanya nih disatukan ya. Karena kalau satu-satu mungkin kurang seru ya. Karena topik dan pembahasannya itu sama untuk membahas tentang on the job training yang akan kita laksanakan untuk Lokus 5 itu tanggal 22 Agustus di SD Puri Arta ya Bu Nita, sudah dikonfirmasikan ya? Halo, Ya Bu sudah Nita. Bu, siap. Oke, terima kasih Puri Arta. Sama-sama. Kemudian untuk gelombang 2-nya itu di SD mana teh Pak Indra? Saya lupa. Di SD Palumbon Sari 2 ya, Bu? Yang gelombang 2 Oh, gelombang 1 apa gelombang 1 di gelombang 2. ini. Gelombang 1 Di kan di SDIT Puri Bunga Arta. Cempaka, Bu. Bunga Cempaka. Oh, Bunga Cempaka jadinya. Gelombang 2 ya? Ya. Ya, gelombang 2 yang tanggal pertama 29. di SDIT Bunga Cempaka. Tanggal 29 betul kan ya? Tanggal 29 Agustus. Betul, 29 Agustus. 29 Agustus. Baik Hari Bapak Jumat Ibu, semua. iya. Kita akan bahas semuanya nih bagaimana dan apa saja yang harus disiapkan. Ya pokoknya seperti apanya kita akan bahas. Silahkan Bapak Ibu juga nanti kita sharing bersama di sini ya. Mungkin langsung saja kita ke pembahasannya yang akan disampaikan oleh Pak Indra. Mangga Pak Indra. Di share screen dulu, Bu. Boleh. Mau saya apa mau Bapak? Ibu aja lah. Oke, siap. Sebentar. Bu, siap-siap. Share screen ya. Oke. Nah, ini mungkin ya. Nih ya, langsung ke sini Pak Indra. Ya kan ya? Ya, Bu, betul. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra Selamat punten malam. nanti Kak. Pak Indra punten kalau ada yang mau masuk dibuka aja ya, soalnya saya kan sedang menampilkan ini jadi nggak bisa ngebuka. Oke, siap. Ya. Oke. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Kalau melakukan pelatihan, gimana Bapak Ibu? Sudah mendiseminasikan semuanya Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing? Belum Pak Indra. Alhamdulillah. Rencananya besok Pak. Rencana besok, Ya. Pak. Iya, Rencana rencana Ibu besok ya? Bapak Ibu ya. Secepatnya Dikombal Bapak Ibu mungkin ya. untuk mendiseminasikan apa yang kemarin didapat dari
6 hari pelatihan Bapak Ibu, kemudian diupload di Google Drive yang di share oleh Ibu Sri ya Bapak Ibu ya. Izin menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan OJT yang nanti akan dilaksanakan di OJT yang gelombang pertama itu akan dilaksanakan tanggal 22 ya Bu Ya, Bu Sri ya? 22 Agustus. 22 Agustus, kemudian di gelombang 2 tanggal 29 ya Bu? Ya, 29 Agustus. Semuanya di hari Jumat ya, baik itu gelombang 1 ataupun di gelombang kedua. Terus kemudian tempatnya di yang gelombang 1 itu tempatnya di Puri Arta, kemudian yang gelombang 2 di SDIT Bunga Cempaka ya Bapak Ibu ya. Izin menjelaskan Bapak Ibu terkait OJT ya. Next Bu Sri. Next Bu. Bu Sri. Ya. Next. Oh, nggak bisa ini ya, sebentar, nggak kelihatan ya, harus satu-satu. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bu, belum ada Bu. Belum ada. Oke, sebentar. Ya. Kurang besar ya. Izin Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu Bapak Ibu beristirahat karena memang ini adalah sangat penting untuk disampaikan ke Bapak Ibu sehingga kegiatan OJT nanti kita semua bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya, tidak ada hambatan. Dan nanti untuk kegiatan OJT mungkin ada monitoring dari baik itu dari BPGTK ataupun dari Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini Bapak Ibu ada pendampingan 1, kedua dan ketiga. Nah di sini pendampingan 1 itu dilaksanakan pada bulan Agustus ya Bu ya. Ya, pendampingan 2 dilaksanakan bulan Oktober, kemudian pendampingan 3 September, pendampingan ketiga dilaksanakan bulan Oktober. Nah di sini Bapak Ibu ada jadwalnya, kegiatannya. Yang pertama orientasi kegiatan pendampingan 1, kemudian berbagi hasil implementasi. Bu Sri bisa diperbesar nggak Bu? Oh, ini sudah sangat besar Pak. Oh, besar ya? Sudah saya full. Ya, yang kedua ini berbagi hasil implementasi fasilitasi ya Bu. Pembelajaran di siklus 1. Kemudian analisis video 1. Nah, iya Bu. Nah, cukup Bu. Analisis video 1 fasilitasi pembelajaran. Di sini nanti akan dipilih 2 video hasil praktik peserta ya Bapak Ibu. Kemudian istirahat pada analisis video 2 fasilitasi pembelajaran. Kemudian umpan balik sama peserta dan pengajar. Jadi setelah dipilih nanti 2 video oleh kami ya, itu nanti ada umpan balik sesama peserta dan pengajar PM. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tindak lanjut setelah pendampingan 1. Jadi Bapak Ibu di siklus pertama ya, di pendampingan pertama Bapak Ibu harus membuat video pembelajaran dengan RPP yang telah dibuat oleh Bapak Ibu ya. Kemudian divideokan Bapak Ibu ya, dari awal sampai akhir ya. Nah nanti RPP-nya Bapak Ibu diupload, itu ada siklus 1, kemudian RPP 2 ya, dan seterusnya ya. Jadi ada siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 ya.
Kemudian nanti Bapak Ibu ada RPP pertama, kemudian perbaikan, dan kedua siklus ketiga RPP yang terakhir ya Bapak Ibu sempurnakan seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran itu divideokan sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh Bapak Ibu itu di pendampingan pertama. Kemudian di pendampingan kedua ini ada orientasi kegiatan pendampingan 2, kemudian open class 1 belum Bu. Nah, nanti ada open class 1 ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu mempraktekkan langsung secara tatap muka ini open class 1 ya. Sesuai nanti sekolah yang memang sudah disepakati ya di pendampingan kedua ya. Kemudian selanjutnya ada umpan balik lagi sama peserta dan pengajar. Kemudian terakhir tindak lanjut setelah pendampingan kedua. Kemudian pendampingan 3 akan dilaksanakan pada bulan Oktober ya. Ini yang pertama jadwalnya orientasi kegiatan pendampingan 3, kemudian persiapan open class kedua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung mengajar secara langsung, berarti di tempat yang dilaksanakan di bulan Oktober ya. Nah, kemudian umpan balik sama, dan terakhir adalah persiapan kegiatan in 2 ya. Next Bu. Nah ini tujuan dari kegiatan OJT ini Bapak Ibu menjalankan pendampingan yang sistematis, kemudian berfokus pada peningkatan kualitas praktik pembelajaran mendalam. Yang kedua, Bapak Ibu mendorong peserta mengembangkan pembelajaran mendalam, kemudian menjadi mitra reflektif yang membantu peserta tumbuh secara profesional melalui siklus belajar yang berulang dan berbasis pengalaman nyata di kelas. Next Bu. Di sini ada ruang lingkup panduan Bapak Ibu tentang OJT. Yang pertama, pelatihan kerja OJT adalah seluruh guru yang merupakan peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu ketika pendampingan pertama, Bapak Ibu tidak boleh digantikan. Misalnya Bapak Ibu video pembelajarannya membuat Bapak Ibu yang melaksanakan, kemudian dia OJT kedua dan ketiga, pendampingan kedua dan ketiga digantikan oleh orang lain. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu masih bisa digantikan dengan orang lain, tetapi di dalam OJT ini Bapak Ibu harus nyambung dari pendampingan kedua, pendampingan ketiga ya Bapak Ibu. Jadi nanti kan videonya itu akan diupload, jadi tidak boleh digantikan oleh orang lain seperti itu. Kemudian yang kedua, fokus kegiatan pelatihan on the job training ini terdiri atas 3 siklus yang sudah saya jelaskan. Ada siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga ya. Jadi setiap siklus ini ada beberapa tahap utama yang saling berkaitan dan melibatkan berbagai pihak terkait. Next Bu. Ya. Nah, kemudian pengimbasan ya tadi Bu. Nah, pengimbasan kepada rekan di sekolah, ini peserta membagikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat guna mendorong praktik baik secara kolektif di lingkungan sekolah ya Bapak Ibu. Terus kemudian kolaborasi dalam asesmen awal, guru melakukan asesmen bersama rekan pelatihan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak hanya nanti melakukan diseminasi, tetapi Bapak Ibu juga akan melakukan praktik pembelajaran, kemudian divideokan sesuai dengan RPP yang telah Bapak Ibu buat ya. Kemudian yang selanjutnya redesign perencanaan pembelajaran. Di sini merupakan tahap pertama, kedua, dan ketiga dilakukan secara kolaboratif oleh peserta pelatihan dengan melibatkan bisa kombel, kemudian KKG, bisa juga kepala sekolah,
Nah, ini tahap awal. Jadi Bapak Ibu menyusun perencanaan pembelajaran yang relevan dan kontekstual berdasarkan hasil asesmen. Fokus kegiatan ini hadir di setiap siklus. Jadi Bapak Ibu ada siklus ke-1, kedua, dan ketiga sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan terhadap praktik mengajar dari Bapak Ibu. Ya. Next, Bu. Nah, kemudian implementasi di kelas, ini praktik pembelajaran di kelas Bapak Ibu, ini merupakan implementasi Bapak Ibu nanti di kelas. Ke atas, Bu. Nah, ini adanya di siklus 1 Bapak Ibu, ya. Kemudian guru menerapkan rencana pembelajaran yang telah disusun ke dalam praktik nyata di kelas. Yang kemudian Bapak Ibu di siklus pertama, ya, saya tekankan kembali, ini takut miskomunikasi. Jadi di siklus pertama ini Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran, ya, secara utuh, kemudian sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Nah, kemudian siklus 1 dan siklus 2 ini ada open class. Jadi Bapak Ibu nanti tampil secara langsung seperti kemarin, kemudian kelompok lain ada yang mengobservasi. Nah, ini bagi secara kelompok, ya, dan didampingi oleh kami pengajar PM. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui masukan langsung. Jadi istilahnya siklus 1, siklus 2 ada perbaikan, siklus 3 Bapak Ibu praktik pembelajarannya sudah paling terbaik gitu ya Bapak Ibu, ada peningkatan 1, 2 dan ya. Kemudian refleksi dan pendampingan. Di sini refleksi pasca praktik pembelajaran di setiap siklus. Jadi ada refleksi nanti Bu di setiap Bapak Ibu siklus. Kemudian guru juga melakukan refleksi bersama rekan pelatihan untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dari implementasi pembelajaran. Pendampingan 1, pendampingan 2, dan pendampingan 3, setiap siklus ini ditutup dengan sesi pendampingan oleh pengajar dan rekan pelatihan sebagai sarana umpan balik, evaluasi, dan penguatan kompetensi guru. Next, Bu. Kemudian tahap pelaksanaan kegiatan, ini yang ketiga. Pelaksanaan pendampingan dalam tahap pelatihan kerja atau OJT ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ini sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu bahwa pendampingan itu dilaksanakan sebanyak 3 kali di bulan Agustus 1 kali, kemudian September 1 kali, di bulan Oktober 1 kali. Nah, pendampingan Bapak Ibu ini alokasi waktunya adalah 8 JP ya, 8 JP. Jadi durasi setiap JP-nya itu 45 menit. Maka total durasi pendampingan adalah 24 JP, itu setara dengan 18 jam yang disebar merata dalam 3 pertemuan tersebut. Ya. Ya, sekarang OJT kedua Bapak Ibu, alur dan ruang lingkup OJT. Next, Bu. Nah, ini alur pendampingan pada tahap pelatihan kerja OJT ini dilakukan sebanyak kali. Sudah tadi saya jelaskan ada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Next, Bu. Nah, alur pelatihan kerjanya di sini Bapak Ibu siklus pertama ya. Ini siklus pertama, kegiatan diawali dengan pengimbasan kepada rekan sejawat di sekolah guna menyebarluaskan praktik baik dari pelatihan. Kemudian selanjutnya peserta pelatihan bersama rekan melakukan tahap asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, dilakukan redesain perencanaan pembelajaran secara kolaboratif dengan peserta pelatihan. Rencana yang telah disusun kemudian dipraktikkan di kelas masing-masing. Bagi penutup, peserta melakukan refleksi bersama dan kegiatan pendampingan yang difasilitasi oleh pengajar dan peserta pelatihan dan lainnya. Ada siklus tadi sudah saya jelaskan berulang kali Bapak Ibu, bahwasanya di siklus 1 itu Bapak Ibu membuat video pembelajaran dengan RPP yang sudah dibuat. Kemudian pada siklus kedua, siklus kedua,
Bapak Ibu kembali melakukan asesmen bersama rekan sejawat untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hasil asesmen tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan redesain perencanaan pembelajaran secara kolaboratif. Kemudian selanjutnya, rencana pembelajaran yang telah diperbaiki dipraktikkan melalui kegiatan open class tersebut yang disertai dengan pendampingan tahap kedua guna memberikan masukan langsung dari pengajar dan rekan pelatihan. Jadi di siklus kedua ini Bapak Ibu melakukan open class, mengajar secara langsung ya di depan semua rekan-rekan peserta pelatihan, nanti akan mendapatkan umpan balik ya dari peserta dan pengajar PM. Lanjut Bu, siklus ketiga. Siklus ketiga ini diawali dengan pelaksanaan asesmen oleh peserta pelatihan bersama rekan sejawat untuk meninjau kembali proses pembelajaran serta hasil dari open class sebelumnya berdasarkan temuan asesmen. Peserta melakukan redesain perencanaan pembelajaran untuk penyempurnaan strategi dan metode yang lebih efektif. Nah, tahap ini diakhiri dengan pelaksanaan open class 2. Jadi di siklus ketiga nanti ada open class 2, sama seperti open class ke 1. Bapak Ibu mengajar secara langsung, kemudian diberikan umpan balik dari peserta dan pengajar PM. Ya, begitu Bapak Ibu. Next, Bu. Next. Next, Bu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Di sini ruang lingkupnya 3 siklus, Bu. Jadi tujuannya ini adalah untuk pengembangan profesionalisme Bapak Ibu ya melalui proses berkelanjutan secara kolaborasi. Next, Bu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ada siklus pertama itu yang pertama adalah menginformasikan kepada rekan di sekolah ya, membuat video pembelajaran itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini bisa lewat Kombal, KKN, kepala sekolah. Kemudian melakukan tahap ases bersama rekan pelatihan. Kemudian yang ketiga, merencanakan kembali perencanaan pembelajaran bersama rekan pelatihan. Kemudian yang keempat, mempraktikkan di kelas masing ya, ini ada kepala sekolah, kemudian wakaf kurikulum kalau SMP ya. Kemudian selanjutnya melakukan refleksi bersama rekan pelatihan. Kemudian siklus kedua juga sama, di sini ada melakukan tahap ases bersama rekan pelatihan. Kemudian merancang kembali pembelajaran bersama rekan pelatihan. Kemudian mempraktekkan di kelas ya, open class 1 ya, ini bersama pendampingan kedua, pengajar dan peserta pelatihan. Dan siklus kedua, jadi Bapak Ibu saya jelaskan tadi, pengajar secara langsung di depan peserta pelatihan dan pengajar PM. Kemudian melakukan refleksi bersama rekan pelatihan. Kemudian siklus ketiga juga sama, Bapak Ibu melakukan tahap tes, kemudian merancang kembali perencanaan pembelajaran bersama pelatihan, selanjutnya mempraktikkan di kelas open class 2 bersama pendamping pengajar dari peserta. Nah, begitu. Next, Bu. Nah, nanti instrumen ini di LMS Bapak Ibu instrumen yang akan kami nilai Bapak Ibu ya, ada umpan balik. Yang pertama ada instrumen pendampingan pelatihan kerja OJT, kemudian ada yang kedua instrumen umpan balik perencanaan pembelajaran, kemudian yang ketiga ada instrumen observasi implementasi dan refleksi perencanaan pembelajaran, kemudian ada instrumen lembar kerja inquiry kolaboratif. Nah, ini jadi ini akan diisi oleh pengajar PM dan formatnya sudah ada di LMS ya Bapak Ibu. Nah, jadi 4 elemen ini ketika Bapak Ibu memberikan umpan balik terhadap RPP,
yang dikirim oleh Bapak Ibu, kami pengajar PM akan memberikan umpan balik dengan ini Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, OJT ketiga ya Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu nanti mengunggah RPP yang pertama. Di OJT ketiga ini adalah mengunggah RPP yang pertama sebelum Bapak Ibu melakukan adanya perbaikan, ya. Sebelum adanya umpan balik, baik itu dari peserta ataupun dari kami pengajar PM. Nah, pada siklus pertama, kegiatan diawali dengan pengimbasan rekan sejawat di sekolah, menyebarluaskan praktik baik dari pelatihan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bersama rekan melakukan tahap asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Dan asesmen tersebut dilakukan redesain perencanaan pembelajaran secara kolaboratif dengan peserta pelatihan. Jadi Bapak Ibu nanti di OJT ketiga, karena itu di LMS Bapak Ibu tinggal membaca saja, ya. Jadi Bapak Ibu mengunggah RPP yang memang pertama Bapak Ibu buat sebelum ada perbaikan, baik itu di siklus kedua dan siklus ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh Ibu Sri. Mangga Bu Sri. Baik, hatur nuhun Pak Indra. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra ya, RPP pada nanti OJT mungkin per orang kita bisa menyampaikan bisa tampil ya Pak Indra ya. Jadi masing-masing itu bisa menampilkan hasil RPP-nya, nanti kita bahas bersama mana saja yang harus dievaluasi dan diperbaiki begitu. Nah, RPP-nya kalau bisa satukan ya Pak Indra. Jadi selama siklus 1, 2, 3 ini RPP yang Bapak Ibu gunakan itu nanti bisa diperbaiki. Makanya silahkan dari sekarang RPP-nya itu ambil yang sekiranya Bapak dan Ibu kuasai gitu, materi apa gitu. Sehingga nanti untuk kedepannya kan kita 3 siklus ya, mulai dari Agustus, September, dan Oktober. Jadi masing-masing peserta nih Bapak dan Ibu semuanya nanti pasti kebagian. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti silakan koordinasikan dengan satu sekolahnya. Kan satu sekolah ada dua orang ya. Nah, silakan nanti berbarengan mulai dari mengidentifikasi nih merencanakan apa saja yang akan dilakukan bersama, karena satu sekolah kompak ya, pengimbasannya juga ke sekolah itu harus bareng-bareng, kemudian juga ke KKG misalkan ya, sesuai dengan RTL yang kemarin Bapak Ibu buat. Baik, kita lanjut ke OJT unggah RPP atau hasil perbaikan ya, berarti di sini ada di siklus 2. Nah, di siklus 2 ini semua peserta kembali melakukan asesmen bersama nih. Setelah Bapak Ibu pada siklus pertama tadi, Bapak Ibu bersama rekan sejawat ini akan melaksanakan siklus kedua untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung serta mengidentifikasi area mana saja nih yang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian hasil asesmen tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan redesign perencanaan pembelajaran secara kolaboratif. Nah, nanti Bapak Ibu berdua tenang aja ya, tidak hanya sendirian. Kita juga nanti pasti bareng-bareng ya, kita bantu semuanya gitu, saling sharing. Nah, selanjutnya nanti RPM yang telah diperbaiki ini dipraktekkan kembali nih melalui kegiatan Open Class 1. Ya, open class yang pertama maksudnya gitu ya. Nah, yang disertai dengan pendampingan tahap kedua, diguna memberikan masukan langsung dari pengajar dan rekan pelatihan yang lainnya. Jadi kita tidak sendiri, tidak berdua, tapi bersama-sama bagaimana RPM yang Bapak Ibu buat itu bisa dilaksanakan. Jadi ada perbaikan-perbaikan kita sama-sama ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk kriteria penilaian ya untuk presentasi di sini. Yang pertama itu penguasaan materi. Nah, di sini penguasaan materinya ini
sebagai asasnya itu uraian tahapan identifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang dalam implementasi pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Nah, ini ada poin-poinnya ya. Kemudian juga penguasaan materi dalam desain atau uraian strategi dan program untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran mendalam. Kemudian penguasaan materi yang implement atau uraian strategi, metode, dan langkah-langkah atau tahapan pengelolaan pembelajaran mendalam. Serta yang bagian measure-nya, reflect and change, uraikan proses evaluasi efektivitas program, kemudian refleksi pelaksanaan program dan upaya berkelanjutan untuk perbaikan pengelolaan program mendalam. Nah, yang kemarin kita pelajari ini nih ada assess, design, implement, measure, reflect, and change ini dimasukkan ke dalam penilaian Bapak dan Ibu. Jadi silakan nanti dibuat sebaik mungkin gitu ya. Ya, untuk yang pertama mungkin Bapak Ibu seadanya, tapi nanti kan kita juga akan ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Kemudian juga yang akan dinilai itu penyajian materi. Nah, ini secara verbal mungkin ya. Jadi ada 5 kriteria. Oh ya, ada satu lagi nih penyajian materi ya. Mana nggak kelihatan. Penyajian materi baik yang verbal maupun yang non-verbal. Jadi ada 6 kriteria nanti dalam presentasi yang akan kita nilai ya Bapak Ibu secara bersama-sama tentunya. Nah, kemudian masih banyak ternyata ya. Saya sampai 6 aja. 7, 8, 9, berarti ada 9 penyajian materi, kualitas bahan tayang juga, pengorganisasian, sistematika penyajian, serta pengorganisasian manajemen waktu. Nah, mungkin kalau kemarin guru model ada yang cukup waktunya ya, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti persiapkan saja. Dan ini bisa nanti kita bagikan juga ya Pak Indra untuk penilaian ini. Ya, silakan siap. Bapak Ibu nanti mempersiapkannya saja, apa saja yang akan dinilai ya, kriteria apa saja. Jadi saya ulangi lagi, ada penguasaan materi yang 4 ya, assess, design, implement, sama measure, reflect, and change. Kemudian penyajian materi baik itu verbal maupun non-verbal. Kemudian kualitas bahan tayang, sistematika penyajian, dan manajemen waktu. Itu untuk bahan presentasi ya Bapak Ibu yang dinilai. Nah, kemudian kita masuk ke unggah RPP atau hasil penyempurnaan. Jadi RPP hasil penyempurnaannya nih. Berarti masuk ke siklus ketiga. Nah, diawali dengan pelaksanaan asesmen oleh peserta pelatihan bersama rekan sejawat untuk meninjau kembali proses pembelajaran serta hasil dari open class sebelumnya. Nah, berdasarkan temuan asesmen ini, nanti para peserta melakukan redesign perencanaan pembelajaran untuk penyempurnaan strategi dan metode yang lebih efektif. Nah, tahap ini diakhiri dengan pelaksanaan open class yang kedua. Nah, nanti yang dilengkapi dengan pendampingan tahap ketiga sebagai sarana umpan balik langsung untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di kelas. Jadi nanti setelah pelaksanaan open class 2 ini, kita juga akan melaksanakan pendampingan di akhir mungkin ya, setelah Bapak Ibu tampil untuk meredesain RPM-nya. Nah, mungkin begitu ya. Sudah selesai Pak Indra. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab mungkin ya. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya jawab silakan. Kami buka. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya Bapak Ibu. Halo.
Bangga Bu Wiwin, dibuka Bu. Ayo, mangga siapa yang mau bertanya? Izin bertanya Pak Indra, Bos Dwi. Bangga Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nita, Wiwin. Bu izin, tadi siang kan dengan Pak Nunu izin menanyakan, kan belum desiminasi ya Bu? Ya, Nah, belum desiminasi. Kan katanya boleh nggak untuk didesiminasi itu karena kan paparan yang disampaikan ke rekan-rekan di sekolah itu materinya kan sama. Jadi di collab artinya saya dengan Pak Nunu itu dalam satu video yang sama, tapi materinya dibagi-bagi gitu loh Bu. Bisa tidak Pak Indra? Jadi ya ada 2 orang dalam satu video itu, tapi paparannya memang berbeda. dibagi-bagi tugas. Ya, itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Dari Pak Indra atau Abdi, mangga? Siap Bu, siap. Izin menjawab Bu Wiwin untuk masalah video diseminasi tentang pemaparan materi pelatihan itu boleh-boleh saja Bu. Jadi dengan misalnya 7 materi dibagi menjadi 2, Pak Nunu dan Ibu, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu di video praktek pembelajaran. Tidak boleh kolaborasi Ibu Wiwin sama Pak Nunu. Jadi masing-masing secara utuh Bu Wiwin dan Pak Nunu, ya begitu Bu. Jadi boleh kalau diseminasi 7 materi pelatihan dibagi menjadi 2, kolaborasi silahkan, boleh-boleh saja. Yang paling terpenting Bapak Ibu melakukannya sebelum nanti kegiatan OJT itu sudah selesai diseminasi Bapak Ibu ya. Itu Bu Win mungkin jawabannya Bu. Ya, hatur nuhun Pak Indra. Sami-sami Bu Wiwin. Sami Bu Wiwin. Pak Indra, Bu Sri izin bertanya. Iya Bu Bangga, Yuni, bangga, Bu. silakan. Bapak Ibu, gini, kalau untuk video pembuatan pembelajaran, untuk peserta didiknya, apa harus sesuai dengan jumlah realnya atau boleh dipilih? Itu boleh nggak sih Pak, Bu? Oh, maksudnya pilihan gitu anak-anaknya. Iya, maksudnya misalkan kan 40 atau 45 gitu, Bu. Kita bagi 2 jadi 20 atau 15 gitu. Boleh tidak, Bu? Boleh-boleh aja Bu, disesuaikan aja. Kalau misalkan misalkan Ibu 40 orang nih, nanti membuat videonya jadi tidak kondusif gitu. Betul. Boleh aja, silahkan. Oke, Yang terima penting kasih, Ibu Bu. sudah membuat video pembelajaran. Gitu aja Bu. Oke, Tapi makasih, kita Bu. ukin gitu, kita ukin ya Bu ya. Jadi Iya. diatur. Iya, Ya, betul. demikian. Ya, Mungkin 40 kan kita- sepertinya tidak kondusif ya. ya, Iya. biar kondusif ya Bu ya. Kalau 40 orang mungkin kita susah juga mengaturnya gitu. Kalau 20 orang, 15 orang mungkin akan efektif ya Bu, Ibu ya. Iya, Kondusif. Pak. Silakan saja Bu Yuni ya. Oke, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Indra, Bu Sri. Sami-sami. Iya, sami-sami. Mangga, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Baik Pak Indra, Bu Sri, Iya Pak Nunu, Ya, mangga. Pak Nunu. ya, Siap. izin. Untuk durasi itu Pak, durasi video pembelajaran kira-kira berapa JP ya? Apa memang harus full? Itu ya, saya karena belum baca LMS, bukan ada LMS. Yang kedua, apa memang cukup poin-poin aja seperti PPG kan ya, ada yang full, ada yang mungkin 20 menit saja ada edit. Nah, jadi itu. Nah, terus di-uploadnya di mana Pak? Apa di LMS, apa di Drive? Dalam bentuk link atau memang video gitu Pak. Saya belum paham itu yang pembelajaran gitu kan. Nah, kalau saya sih mungkin akan menggunakan real apa adanya ya, karena kalau emang 40 aja biar pemerintah tahu aja gitu bahwa memang ini di lapangan seperti ini kami gitu ya. Kita kecuali memang kalau PPG mungkin kan untuk penilaian ya, penilaian kelulusan lah, ya udah biar tahu aja deh sama begini kondisi
di lapangan memang begini gitu. Nah, mungkin poinnya durasinya berapa lama Pak dalam bentuk link YouTube atau memang video biasa dalam upload di mana itu aja Pak pertanyaannya. Mangga Bu Sri, gimana Ibu Bu Sri? Sok mangga Pak Indra mangga. Untuk video pembelajaran Pak Nunu itu realnya dulu aja Pak Nunu dari awal sampai akhir 2x35 ya di 2 JP. Kemudian nanti video tersebut mungkin di LMS itu tidak ada untuk tombol upload video Pak Nunu. Jadi video yang dibuat oleh Bapak Ibu nanti itu akan dikirim lewat Google Drive, nanti akan di-share oleh Basri begitu. Nah, kemudian di OJT pertama, di siklus pertama, pendampingan pertama itu akan dipilih 2 video Bapak Ibu gitu. Untuk nanti sama-sama diberikan umpan balik baik itu dari peserta ataupun dari pengajar PM. Nah, kemudian di siklus kalau memang ada kekurangan dari segi apapun, kita memberikan umpan balik. Nanti di siklus kedua ketiga bisa diperbaiki secara bersama-sama. Juga di siklus terakhir nanti bisa minimal kalau tidak sempurna ya minimal istilahnya sudah memenuhi kriteria lah begitu Pak Nunu. Itu, Pak. Baik Pak Indra, berarti 2 JP Bu ya. Terima kasih ya. 2 JP Pak. Ya. Pak Nunu emang muridnya ada berapa Pak Nunu? Saya Bu 50, muridnya Pak. itu ada 40 sih Bu. Ya. 40. Ya, berarti harus Bisa lah, pakai mic ya. standar nasional itu standar kabupaten Bu. 40. Pak Nono berarti pakai mic nanti ya supaya Iya, insya Allah siap Bu. Udah biasa pakai toa Bu kita mengajar. Kecuali yang di swasta tuh, Bu Nita tuh enak 20 siswa ya paling 25. Kita mah negeri Bu udah biasa 60 juga dijabanin Bu. Sekarang udah penuh ya, harus penuh negeri. Sayangnya cuma 17. Bu Nita berapa itunya siswa murid? Kemarin saya bikin video di kelas 6C 20. Ada sih yang kelas hanya 17. Jadi semua 57 tuh dibagi 3 kelas, Bu. 20, 20, 17. Oh, Iya, enak. berarti ya. Iya. Meriksa cepat Bu. Enak Bu. Pegang semua itu. Efektif gitu Mas. Iya. Oh ya, untuk yang jadi tuan rumah nih lupa memberitahukan nih Pak Amiko udah dikasih tahu belum? Belum Bu, silakan Bu dijelaskan, mangga. Iya, untuk di pelaksanaan pertama ya Bu Nita ya, Iya, Bu. Priarta, itu nanti untuk konsumsi ya, nanti kita sediakan Bu. Iya. Jadi tidak ditanggung oleh tuan rumah begitu ya. Bunga Cempaka juga pokoknya semua sekolah yang menjadi tuan rumah itu untuk konsumsi makan sama snack nanti kita sediakan Bu. Jadi istilahnya tidak merepotkan tuan rumah begitu ya, hanya menyediakan tempat saja. Tapi sebelumnya terima kasih ya Bu Nita, Priarta, Bunga Cempaka, Palumbonsari 2 ya, Pak Nuno ya, Palumbonsari 2. Iya Bu. Kami, Bu. Mana lagi ya? Lupa ya Pak Indra. Ayah rujak mah di Panunu mah ayah sareng bubir mah Bu. Di seberang nah ayah Bu, Kang rujak. Iya. Ada rujak, ada bakso, ada batagor Bu, tenang loba Bu. Kan masing-masing ya. Karena Ibu Sri bilang di Kayana. Mangga Bu Mungkin nanti ya Bu, Bu terima bagi cilok iya gampang. mungkin nanti Bu Nita bisa koordinasi ataupun SDIT Bunga Cempaka bisa koordinasi dengan Bisri untuk masalah konsumsi dan snack ya seperti apa bentuknya nanti bisa ngobrol sama Bu Sri Bu gitu. Iya, mangga. Untuk Oke, Bu Nita Ibu. dan Pak Indra ya. Iya, siap, Bu. Bu, punten kami ruangannya sabaraha ruangan. Satu aja Bu. Oh, 1 cukup. Enggak, Ya satu aja Bu. ya kita kan ber-28 Oh, ya Bu. oh yang lokus 5 aja ya. 5 ya. Ya lepas 5 28. 2 30 gitu. Jadi per lokus Bunga Cempaka ada Bunga Cempaka. Ini enggak muncul Bunga Cempaka. Ya Pak Indra, kita beri kesempatan dulu untuk Bu Windy. Silakan Bu Windy, ada yang mau Mangga ditanyakan. Bu. Bu Windy.
Iya Bu, terima kasih. Punten, tadi terkait durasi yang disampaikan, kan 2 jam pelajaran itu 70 menit ya, Iya, 2 kali 35 menit. betul. Kalau misalkan di sekolah saya itu kan 30 menit Pak, jadi mengikuti jam pelajaran yang di sekolah atau disamakan 70 menit Pak? Bukannya sekarang 35 semua, Bu? Kemarin ada edaran. Kalau di Bu Hati masih 30 menit Bu. Oh, Jadi kita membuat videonya sama 35 menit gitu ya Bu? iya kan Disamakan edarannya aja Bu ya. Ya SD untuk kan yang sekarang 35 Bu, aturan iya sesuai 35 itu Bu. SMP 40 kan, SMA 45. Jadi Ibu sesuaikan dengan standarisasi aja ya Bu, 35 menit. Samakan dengan yang lain. Begitu Bu. Iya. Baik Pak, terima kasih. Makasih Bu. Mangga Bu, sama-sama. Ya, mangga. Tadi ada lagi mana ya? Bu Rini. Oh, Bu Bu Rini Rini tuh. Lestari, mangga Nah, Bu Rini Lestari. Ibu apa Bu Rini? izin bertanya untuk RPM yang dipakai untuk apa OJT 1 itu apakah boleh yang kemarin Bu yang saat kita buat di apa waktu kelompok itu Bu? Model, yang guru model. Yang Ya, kemarin soalnya foto. kemarin tuh teman-teman sekelompok udah Bu ini kita mau pakai ini aja kayak gitu. Gimana Bu? Sebetulnya boleh sih ya, satu kelompok gitu ya Bu ya. Tapi kemarin itu kelas tinggi semua kan ya? Iya Bu Bu. Rini. Halo Bu Rini. Iya Bu Bu. Rini kelas berapa Bu Rini? Ngajarnya Bu Rini kelas berapa? Saya kelas 5 Pak. Kemarin Kan kemarin yang dipakai kelas Kenapa 6 Pak lah Bu. Dono? Yang dipakai kelas 6 kan? Iya Bu. Yang dipakai RPP-nya kelas 6. Kemarin Nono pakai beda kelas ini mah Pak Nono beda Kemarin lokus itu yang nanya. Kemarin waktu kegiatan itu kan saya pakai kelas 5 karena kebetulan teman-teman itu kan kebanyakan ngajar di kelas Oh iya 5 beda kan. kelas ya. Selanjut. Gitu. Ya. Iya. Gimana Bu Ibu Rini ada boleh? 2. Apakah satu kelompok Kalau sama begitu? itu sih sebetulnya bisa ya Bu ya. Tapi jadi gini Bu, Kabupaten Karawang itu Pak Kabid dengan koordinator para pengajar itu kemarin sepakat Bu. Jadi kita akan membuat sebuah produk dari pelatihan ini. Nah, diharapkan Bapak Ibu itu membuat minimal 1 RPP begitu. Jadi nanti dikumpulkan RPP dari Bapak dan Ibu semuanya nih. Nanti kita bukukan ya menjadi sebuah apa ya? Seperti portofolio mungkin ya Pak Indra ya. Jadi punya dokumen lah gitu. Ya, jadi ada betul. Hasil dari pelatihan ini minimal 1 RPP per orang begitu. Jadi minimal wajib Bapak Ibu membuat RPM sendiri. Nah, terkait Bu Rini nanti misalkan pada saat video pembelajaran mau menggunakan yang kemarin saat kelompok ya, itu boleh-boleh saja begitu. Tapi yang pasti Bapak Ibu nih semuanya silahkan diwajibkan membuat RPM 1 saja begitu. Jadi intinya Tambahan mungkin sedikit, boleh Bu. ya Bu Rini. Tuh Bu. Tambahan sedikit Bu. Iya, Bapak Ibu kemarin dalam pembuatan RPM yang Bapak Ibu upload di LMS itu saya sedikit menambahkan bahwa nanti RPM yang dibuat Bapak Ibu sesuai dengan template ya Bapak Ibu, jangan keluar dari template. Jadi Bapak Ibu misalnya mendownload dari Google atau dan sebagainya, nah itu kalau bisa jangan dulu lah. Jadi sesuai dengan template yang kita kasih ya Bapak Ibu atau template yang ada di LMS. Kemudian dari asesmen kemarin saya perhatikan asesmennya masih sebatas apa ya di situ, jadi hanya belum disebutkan dikembangkan saja. gitu. Ya, jadi kalau tes Hanya tertulis jabarkan tes tertulisnya misalnya pilihan ganda, isian, esai, nah Bapak Ibu uraikan. Kalau kemarin hanya berbentuk kata-kata saja tes tertulis, kemudian tes lisan gitu. Nah, Bapak Ibu nanti dilengkapi gitu ya, biar sempurna RPM yang Bapak Ibu buat gitu.
dilengkapi di asesmennya itu lengkap gitu Bapak Ibu. Mungkin masuk ke Seperti itu. lampiran ya Pak Indra ya. Ya, betul, Bu. Masukkan ke lampirannya. Di lampirannya itu dilengkapi. Oh, berarti untuk itu ya Pak, yang kemarin kan sebenarnya itu lampiran ada. Soalnya kita kan Ya. takutnya kan diminta RPM-nya, jadi kita yang di-upload tuh hanya RPM-nya gitu Pak, untuk lampiran dari rubrik, terus apa instrumen apa untuk asesmen formatif sama itu kita tidak tampilkan gitu Pak. Ya. Nah, untuk sekarang mah Nanti Bapak Ibu lengkapi dilengkapi aja aja semua dilengkap. Iya baik, terima Karena kasih nanti Bapak. akan tadi yang dikatakan Bu Sri, nanti akan dijadikan satu produk karena Karawang kemarin memang kita rapat pengajar PM bahwasannya untuk RPM nanti yang Bapak Ibu buat itu akan dibukukan Bapak Ibu menjadikan satu produk lah Kabupaten Karawang ada produknya gitu seperti itu. Ciri Bapak khas Karawang gitu ya. Ibu. Ciri khas Karawang Ada gitu. Berapa kabin kemarin ininya gitu, made in rekan-rekan Karawang. pengajar. Pelatihan PM gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar pelatihan tapi mendalam teh benar-benar kelelep gitu ya. Tapi mendalamnya itu benar-benar ada hasilnya. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Mungkin kemarin mah Bapak Ibu saya dan Bu Sri melihat istilahnya gitu. Istilahnya yang penting di asesmen itu ada lah walaupun berbentuk kata-kata gitu misalnya. Nah, untuk sekarang mah mungkin kami akan lebih detail lagi memeriksa ya, RPM Bapak Ibu karena nanti akan dibukukan dengan lokus-lokus yang lain juga sama. Jadi biar RPM yang di lokus 5 dan lokus 12 ini benar-benar memang memenuhi kriteria gitu Bapak Ibu ya seperti itu. Dan memang layak ya Pak Indra ya. Layak betul, betul Bu. Layak dikatakan RPM, tidak hanya sekedar RPM-RPM-an mungkin begitu ya. Nah, itu. Semangat Bapak Ibu ya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Masih ada nih kayaknya Silakan. Pak Indra, ada Bu Dewi Tiwi, mangga Bu Dewi. Ibu, Ya, izin. Assalamualaikum Ibu, Bu Sri dan Bentar Pak ya Bu Indra. Dewi ya. Mangga Ya, siapa dan dulu Bu nih? Dewi. Ini saya mau izin bertanya. Assalamualaikum. Salam mangga Bu, mangga. Ya, terkait pembuatan video pembelajaran itu Bapak, itu hanya memastikan ya Pak, berarti perwakilan tiap sekolah itu cukup satu guru saja yang membuat video ya? Silakan Bu, Video Bu Sri. masing-masing Bu Dewi. Iya, masing-masing berarti kan yang diunggah itu satu video saja Ibu. Berarti kemarin sih yang saya tangkap mewakilkan aja gitu, maksudnya kelas atas dan kelas bawah, berarti tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Terus Enggak Bu, kalau membuat video pembelajaran itu semua harus membuat Bu. Jadi semua harus membuat. Karena Iya, kan iya, nanti di siklus pertama, di pendampingan pertama, nanti kan video pembelajarannya kita lihat semua kita tampilkan nanti Bu. iya Gitu, iya jadi kemarin ada sih saya tangkap perwakilan. begitu Pak. Iya mohon maaf Pak. Terutama pada saat Ya. yang kelompok mungkin Bu. Yang kelompok perwakilan gitu. Atas atau bawah. Ya, jadi kan nanti mah prakteknya Ibu langsung di kelas di sekolah masing-masing kan gitu. Iya berarti Betul. katakan misalkan yang kemarin saya berdua sama teman saya itu masing-masing membuat video dan diupload masing-masing ya Pak. Iya, Iya, betul Bu, betul. Betul, Terus nanti Bapak, drive-nya Ibu kita maaf tadi ada sediakan. yang kelewat sedikit ini untuk OJT yang tanggal 22, 29, satunya lagi tanggal berapa ya Bu? Tadi saya agak sedikit Kan yang kelewat. 22 itu Bu di lokus 5, 22 Agustus itu di lokus 5, 29 Agustus itu di lokus 12 Bu. Berarti yang Jadi di bunga satu bulan cempaka ya, Bu, satu 12 kali ya Bu, Pak? hanya Ya. satu kali di bulan Hanya Agustus. satu kali Bu, sebulan itu satu kali per lokus itu. Ya berarti yang lokus 12 itu di bunga cempaka betul ya Pak? Ya, di Bunga Cempaka tanggal 29 Agustus berarti Bu. Baik Bapak Ibu, makasih ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama Bu Bu. Dewi. Lo jadi Cileungsi Bu. Iya Bapak. Dari Cilengsi. Orang nyanyi Bu. Bu Sri, Ayo Ya. Pak. ada mau video klipnya tak Bu Dewi? Si Iya, Bapak video juga klip lagi penasaran. nyanyi ya. Siap lah Pak, nanti kalau ketemu Pak, insya Allah. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Ya, terima Selanjutnya kasih ya, Bu Ibu. Devi Assalamualaikum. ya tadi teh. Ya, Bu Ibu. Devi, mangga Bu Devi. Mangga Ya, Bu Devi. izin bertanya Pak Indra, Bu Sri, punten. Mangga Bu. Mengenai video pembelajaran itu, kalau sudah oke,
tinggal di-upload di Google Drive yang disediakan ya, Bu? Ya, yang sudah saya share Bu sebelumnya tuh. Ya, Nanti betul. Ya. silakan masukkan Nah, ke Ibu, sana. punten biasanya saya tuh kendalanya yaitu Bu di mengenai upload itu. Boleh nggak Bu uploadnya tuh saya memakai link gitu, Bu? Boleh? Boleh Boleh Bu, ya, Bu? di PDF kan Boleh? misalnya Misal Ibu di copy paste misalnya atau di Ya. gimana lah caranya. Nanti setiap kita buka drive-nya itu kita langsung klik gitu, langsung masuk ke Ya. situ misalnya. Ya, Boleh oke. dilakukan gitu Bu. Silakan. supaya memudahkan saja, yang penting ada gitu Bu. Iya. Baik, Ibu, Bapak, terima kasih. Mangga Ibu. Siap. Misami. Nuhun. Silakan Bapak Ibu, ada lagi mangga. Cukup apa sudah ngantuk Bapak Ibu? Kalau cukup kita cukupkan ya Bu Sri ya. Iya. Kalau sudah paham Ada semua lagi nggak Bapak nih? Ibu. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya cukup? mungkin. Halo Bapak Ibu. Cukup Bu sepertinya. Cukup Bu Is, Yuni mau cukup. berkomentar Bu Is? Pada tidur kali ya, Pak, Bu? Ada Bu, ada. Diam-diam baik ya. Hadir. Hadir Iya, Bu. sepertinya harus bertemunya langsung, Bu. Jadi ini apa? Terlihat ekspresinya. Kangen sama Bu Yuni dan semangat. Bu ketawanya nih. Yuni tadi ketawa. Nah, Oh, Bu Yuni, semangat. Ada yang ngompol. Pak Asepnya kemana ya Pak Asep? Iya, Pak Asep kemana ya? Pak Asep kemana Pak Asep? Digana kayak jaringan Pak Asep di luhur Oh gunung. iya. Di gunung. Tinggal baru ya. Daleweng Pak Asep mah di leuweung. Sinyal Asep juga dua-duanya nama. deh ya. Pak Asep teh dua-duanya ya Pak Indra ya, gelombang Oh, lokus 5 Pak gelombang Asep. 5 ya Pak Asep orang loji, gelombang Orang 2G, lagi gelombang 12. 12 aya di Pak Asep orang loji di sami. Sama Iis orang Tegal Kayaknya nya orang lojinya, namina. Tegalwaru. Tegalwaru dua-duana Pak Asep. Bu Nita, Bu Wiwin, hadir. Bu Yati. Hadir. Kuatnya Gila. sudah menurun ini kayaknya nih. Foto dulu ya Bapak Ibu untuk dokumen Silakan nih. Bapak Ibu kita foto dulu Ada ya. kameranya. Buka dulu Sedih atuh. banget sih. Boleh dibuka Bapak Nggak Ibu, ada silakan kameranya Ibu. Gak bisa udah Bu, nggak apa-apa lah, itu nama aku ada di situ. Iya, fotonya Gak udah apa-apa ada Bu, itu wakilin foto aja Bu. Pasrah. Bu Diwakilan Sri nanti Bu dikirim Wiwin. absennya Bu Sri, jangan lupa Bu Sri. Oh iya, absennya sebentar ya. Nanti di grup aja Itu absennya. absen kehadiran malam hari ini. Berarti yang hadir malam ini nilainya 100. Gas. 120 Bu. Oke, saya kirim Barijeng. ini absen ya Bapak Ibu. Merijeng tunduhnya Bu Wiwin. Sanes Barijeng ini, mudeng ini RPM. Kelas 2. Iya lagi. Bapak Ibu diisi dulu daftar hadirnya ya. Ibu dikirim di mana? Siap Bu. Ada sudah sampai. Oh iya, ini ada. Oke, silakan diisi sebagai tanggapan kami bahwa Bapak Ibu mengikuti pembahasan ya. Nanti yang belum buka kamera. Ibu susah Ya, nggak tahu, Bu. nggak ngerti itunya apa laptopnya. Ya, yang lain Bu Dewi mana? Bu Dewi belum, Bu Usmani, Bu Indi, Bu Yanti Rizki, Bu Yani Mulyani, Bu Ilma, Indah, Hani, Bu Sri Nuhaini, Bu Siska, Bu Erna, Bu Gita, Bu Erti, Bu Rani, Bu Indri, Bu Ratna Dewi, Pak Ilham, Bu Erni, Bu Mulyawati, Bu Novira, Bu Dewi Asih, semua ini Sok foto we Bu lah. Jika ada call urus. Nunjuk nganggo daster Ibu. Lagi pakai baju kebangsaan Ibu. Kameranya nggak bisa Baju kebangsaan. Bu Dewi Asih kin saurkeun ka Bu ieu nya, Bu.
Siap Bapak. Paping 29 Bu. Bunga cempaka. Gak apa-apa, Bu. Sama Bu. Boleh Bu Wiwin, Pak Nunu, Bu Nita. Dari Bosking. Dewi Asih, Bu Dewi Asih. Ya, Bu. Langsung, Bu. Kayaknya belum Bu bergabung Sulis, ya. Bu Sulis. Bu Sulis ada Bu Sulis? Bu Sulis sakit, Bu, Pak.
lagi izin ke klinik, sakit. lagi izin ke klinik tadi lagi antri katanya di grup ada Oh kabar. iya Bu, semoga cepat sembuh ya Bu ya. Mohon Ibu izin bertanya, untuk diseminasi itu videonya apa hanya sekilas-sekilas apa harus full ya Bu? Karena kami apa ya, HP Bu terkendalanya gitu. Kalau full kalau video jika terlalu lama gitu Ibu maksudnya. Untuk diseminasi, apakah dari awal sampai akhir itu kita harus divideokan atau hanya sekilas-sekilas saja? Untuk video Bu, itu oleh Ibu ya, itu diambil yang penting-penting saja Bu materinya, maksudnya misalnya modul 1, jadi jangan terlalu lama gitu, yang penting tersampaikan di modul pertama itu apa intinya, modul 2 itu apa gitu. Jadi tidak harus dibahas semua modul 1 dari awal sampai akhir, intinya seperti apa gitu Bu. Jadi supaya tidak terlalu lama, dari modul 1 ke modul 7 itu bisa tersampaikan dengan baik begitu Bu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Terus untuk videonya itu harus suara real apa bisa diedit Pak pakai apa musik-musik kayak gitu? Kalau bisa mah gak usah Bu, video real Ibu aja yang sedang diseminasi gitu, biar ketahuan gitu. Oke, baik Bapak. Ini Terima kan dilihat kasih juga Bapak oleh Ibu. BPGTK ya Bapak Ibu, progres Bapak Ibu seperti apa, apakah setelah pelatihan itu dideseminasikan atau tidak gitu. Nah, kami dengan adanya dokumentasi video dan foto itu, kami bisa memperlihatkan nanti kalau ada memang monitoring dari BPGTK, kami bisa memberikan bukti bahwa ini hasil diseminasi Bapak Ibu dari hasil pelatihan yang telah Bapak Ibu ikuti, seperti itu Bapak Ibu. Cukup Bu? Cukup Bapak, atur nuhun. Ya, sami-sami Bu. Kayaknya sudah ini Bu Sri. Ditutup saya Bu Sri. Cukup ya Bu ya. Siap Bu. Baik.